Allah sudah menjelaskan bahwa seluruh manusia itu berhajat kepada Allah. Orang kaya, dia berhajat kepada Allah agar Allah bisa menjaga melindungi hartanya. Orang miskin berhajat kepada Allah agar ditambah Allah rezekinya. Orang sehat berhajat kepada Allah agar dipelihara Allah kesehatannya. Orang sakit berhajat kepada Allah agar bisa disembuhkan oleh Allah. Rakyat berhajat kepada Allah agar diberi Allah pemimpin yang baik, yang sayang kepada mereka. Raja-raja pun berhajat kepada Allah agar rakyat mereka selalu tunduk dan patuh kepadanya. Jadi kada ada manusia yang terlepas daripada berhajat kepada Allah itu, siapapun mereka. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi itu yang dirasakan oleh orang arif itu. Jadi kekayaan itu sifatnya adalah aradiyah, mendatang. Kepangkatan itu sifatnya mendatang. Kesehatan itu mendatang. Dasar manusia yang tidak mendatang dan tidak bisa hilang adalah lemah. Nah, ini yang selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat kepada Allah itu, kelemahan diri mereka, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kada berubah apapun keadaan, tetap mereka itu merasakan kelemahan dirinya, keberhajatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asani yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi tentang orang yang sudah ma'rifat itu, adamu qararihi ma'a ghairillah ta'ala. Nah, tiada tetapnya dia beserta selain Allah ta'ala. Maksudnya fal arifu la yakunu ma'a ghairillah hajatuhu. Orang yang arif itu tidak ada beserta selain Allah hajatnya. Nah, orang arif itu dia tidak ada hajat kepada selain Allah. Tidak ada hajat kepada selain Allah. Karena selain Allah sama aja lawan dirinya, orang berhajat juga. Wala sukunuhu, dan tidak ada ketentraman orang yang ma'rifat itu kepada selain Allah. Ada orang yang tentram dengan manusia lain. Bila ada manusia itu datang kepadanya, hatinya tentram. Bila manusia itu pergi, hatinya gelisah. Ini orang yang ketentramannya pada manusia. Nah, orang arif kada mau ke itu. Ada orang yang ketentramannya dengan duit. Bila ada duit, tenang. Kada ada duit, gelisah. Ini orang yang ketentramannya dengan duit. Orang yang ketentramannya dengan duit ini selalu berubah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah. Karena duit itu datang pergi. Tapi kalau orang itu ketentramannya dengan Allah, nah ini kada mau berubah karena Allah kada pergi. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu ketentramannya ada dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Wala mahbubuhu, dan tidak ada pula yang dicintainya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna qalbahu rahala minal kaun bi asrihi ilallahil mukawwin subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sudah ma'rifat tadi, hatinya sudah pergi meninggalkan alam semesta ini menuju Allah yang menciptakan alam subhanahu wa ta'ala. Nah, hatinya sudah meninggalkan alam semesta ini. Jadi kalau ada lagi di alam nang dihajatinya, nang dirindukannya, nang digantunginya, kada ada lagi. Hatinya sudah pergi kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa in tarahu nazala ila ghairillah fabil izni wa ada'il hukuk. Jika engkau lihat orang yang arif itu turun kepada selain Allah, misalnya ada orang yang ma'rifat ini ketuju dengan seseorang, ketuju dengan makhluk, apapun ngarannya makhluk itu, nah itu semata-mata adalah izin Allah dan untuk menunaikan hak-hak mereka. Misalnya ada orang yang sudah ma'rifat itu, mereka senang dengan manusia, mereka bisa merindukan manusia, itu sebenarnya dengan izin Allah dan melaksanakan menunaikan hak pada mereka. Misal macam laki-laki misal yang ma'rifat kepada Allah nih, nya sayang lawan bininya. Kenapa sayang bini? Maka Allah bisa kung disayangi. Lawan bini kenapa sayang juga? Nah, kalau orang arif itu engkau lihat bahwa dia sayang kepada bininya, sayang kepada anaknya, itu izin Allah dan menunaikan hak dirinya. Karena hak si bini pada si laki, hak anak pada orang tua itu antara lain adalah disayang dan diperhatikan. Nah, jadi kalau ada orang yang arif itu turun kepada makhluk, itu semata-mata mereka menunaikan hak-hak mereka itu. Namun pada dasarnya mereka tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang ada di dalam hati mereka. Al-arifu man in qulta lahu man ladzi turiduhu min hadhil hayat ajabaka uridu ma yuriduhullah. Maka bermula orang yang sudah ma'rifat itu adalah orang, bila engkau tanya kepadanya, apa yang kamu kehendaki daripada kehidupan ini? Maka dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang arif tuh kalau ditakuni, ikam hidup ini hendak kayak apa? Apa hendak jadi orang sugih? Apa hendak jadi orang apa hendak jadi apa? Nah, orang arif tentu dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kadang memilih jadi orang fakir nang sabar, kadang memilih jadi pada orang kaya yang syukur, kadang memilih jadi orang pejabat nang adil, kadang memilih jadi orang apa. Tapi yang dia pilih adalah yang dikehendaki oleh Allah. Karena martabat ini banyak yang mulia. Orang fakir sabar itu hebat. Orang sugih kaya syukur itu hebat juga. Nah, si orang nang ma'rifat ini mau ditakuni, mana hakunnya antara dua tuh? Hendak jadi fakir sabir kah atau gani syakir kah? Hendak jadi orang sugih nang syukur atau jadi orang fakir nang sabar? Hendak nang mana antara dua itu? Tentu jawabannya aku menghendaki yang dikehendaki Allah kepadaku. Ku kada milih. Kedua-duanya baik. Orang fakir nang sabar hebat, kaya nang syukur hebat juga. Amun nafsu hendak kaya nang syukur pang, nafsu kita nih ditakuni. Nah, orang arif kada memilih itu. Itu aku menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah jadikan aku orang fakir tapi sabar, ku terima. Dijadikan Allah aku ini sebagai orang kaya yang syukur, aku terima juga. Nah, wa in qulta lahu man ladzi yus'iduka minad dunya, jika engkau bertanya kepada orang arif, apa yang membahagiakan engkau dalam dunia ini? Ajabaka, dia akan menjawab engkau ridallah. Nah, yang menyenangkan aku dalam dunia ini adalah keridaan Allah. Bila Allah ridha, ya sudah, itu yang aku cari, itu yang membuat aku senang. Wa in qulta lahu man ladzi yukhifuka min hadhil kaun ajabaka suhtullah.
Jika engkau bertanya kepada orang yang ma'rifat, itu apa yang membuat kamu takut dari alam semesta ini? Ia akan jawab, engkau kemurkaan Allah. Nah, paling ditakuti orang ma'rifat itu adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in qulta lahu man huwa mahbubuka alladhi yamliku qalbak ajabaka mahbubi Allah wahdah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau bertanya kepada orang arif, siapakah yang kamu cintai, yang memenuhi hatimu, tentu dia menjawab, yang kucintai, yang memenuhi hatiku itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala wahdah semata. Nah, itulah contoh daripada perilaku sifat-sifat orang yang sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ahmad Ibnu Athaillah meletakkan hikmah ini di nomor yang 100. Kalau sebelumnya banyak bicara tentang orang yang muridin, bicara orang yang salikin menuju ma'rifat, nah sekarang beliau sudah berpindah membicarakan tentang keadaan orang yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ma'rifat kepada Allah ini adalah faidun ilahi, anugerah Allah. Menurut para ulama, siapa-siapa yang hendak mendapatkan faidun ilahi itu, fata'arradu, maka menanailah. Menanailah. Dengan apa menanai supaya dapat ma'rifat kepada Allah itu? Nah, kada lain daripada membersihi dan memperhiasi. Membersihkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, memperhiasi diri dengan hal-hal yang disukai Allah, ditambah perbanyak zikir yang hadir hati, maka itu cara yang paling cepat untuk mendapatkan limpahan Tuhan berupa ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Bila kita kada menanai, nah itu kemungkinan sangat besar kada dapat. Walaupun bisa Allah memberi dengan kehendaknya, tapi umumnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka ta'arradu. Nah, mereka ya ta'arradun, mereka memang menanai juga. Nah, menanai. Arifina muru tanai banyunya, munya hujan dapat banyu, mun kada menanai kada dapat banyu. Nah, itu artinya tanailah limpahan anugerah Allah itu. Siapa tahu yang kita tanai ini harinya pas hujan, maka dapat banyu. Nah, dengan memperbaiki akhlak, memperhiasi dengan akhlak terpuji, perbanyak zikir, itu cara yang paling baik, paling cepat untuk didatangkan Allah nur cahaya ma'rifat tadi.